hati-hatilah dengan ucapan. Karena bisa jadi ucapan itu kita pandang remeh, tapi ucapan itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah, bisa jadi kita menganggap satu kecil perkara ucapan kita, tapi perkara itu bisa membuat kita menyesal. Itu ucapan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ada seorang Arab Badui sedang dalam kondisi sakit. Ada Arab Badui dalam kondisi sakit. Lalu Nabi datang menjenguknya, dan ketika Nabi datang menjenguknya, Nabi itu mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sesungguhnya penyakitmu ini nanti bisa menghapuskan dosa-dosamu. Tapi Arab Badui malah membantah dan merespon dengan keras ucapan Nabi. Apa yang dikatakan Arab Badui? La innama hadha huwa ahlakani. Tidak, ini penyakit nanti membuatku nanti mati. Pada saat itu Nabi langsung menjawab, ya sudah. Kalau kamu menyangka penyakit ini membuatmu mati, ya sudah. Allah bersama dengan prasangkamu. Tidak lama setelah itu 3 hari, akhirnya Arab Badui itu meninggal dunia sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Saya tidak keluar menemui bidadari. Maka syekhnya mengatakan, janganlah Bu. Nanti kalau di surga sudah tidak ada cemburu. Kasihan suaminya. Ya, biarlah dia itu menikmati nanti di akhirat itu bersama dengan bidadari, bersama dengan ibu, karena ibu adalah pemimpin para bidadari. Itu artinya baru. Maka dari 3 permohonan itu yang menjadikan akhirnya kita bisa memahami Nabi Ibrahim itu mendoakan wali-wali ya, karena konsepnya orang beriman itu adalah kumpul kembali dengan orang tuanya. Mengumpulkan amal-amal dan menghimpun setiap jejak kebaikan supaya dia diberikan oleh Allah modal dan kesempatan berjumpa lagi dengan orang tua. Karena Nabi Ibrahim pun ingin berjumpa dengan orang tua. Sekuat apapun Nabi Muhammad, Pak, tetap minta izin ziarah kepada kuburan ibunya. Itu sekuat manusia paling beriman. Itu setingkat Nabi Muhammad. Saya ini dari keluarga Muhammadiyah, Pak. Dari kecil, kuat sekali Muhammadiyahnya. Salah satu di antara kacaunya orang Muhammadiyah itu kan jarang ziarah kubur. Karena yang saya dulu sering pahami itu apa? Doakan. Lalu saya diingatkan oleh salah satu sahabat saya. Betul, memang berdoa itu penting dan itu memang lebih mustajab daripada kita ziarah. Tapi apa? Kamu itu nggak pernah memperhatikan Nabi pernah minta izin kepada Allah untuk ziarah kepada kuburan ibunya. Nah, saya tersentak di situ, Pak. Jadi kita itu mendapati bahwasanya dalam kehidupan kita sampai setingkat Nabi pun terkadang masih sedih ketika beliau ditinggalkan oleh ibunya. Padahal manusia yang paling selesai dengan urusan dunia itu Rasulullah. Orang yang paling sempurna memahami tentang akhirat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sangat mencintai ibunya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya setingkat Nabi Ibrahim, yang malaikat maut itu ketika mencabut nyawanya itu harus memperkenalkan dirinya, saya malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Loh, itu Nabi Ibrahim itu masih mikirin ibunya. Kita gitu, bukan siapa-siapa harus nggak mikirin ibu kita. Setingkat Nabi Ibrahim itu masih mikirin ibunya. Padahal cobaan demi cobaan yang dilewati oleh beliau itu berat. Makanya Allah menyampaikan bahwasanya Allah itu menguji Nabi Ibrahim itu berkali-kali. Dan Nabi Ibrahim itu menyempurnakan satu persatu ujian yang datang dari Allah. Itu pun masih mikirin orang tuanya. Dan itu tercermin dari doa yang beliau panjatkan. Wali-wali daya kepada kedua orang tuaku. Artinya bahwasanya dari kejadian itulah kita mengharapkan sebuah nasihat. Ternyata salah satu perkara yang membangun kebaikan dan kesolehan diri kita itu apa? Jangan pernah kita tidak memiliki mimpi untuk berjumpa dan bertemu kembali dengan orang tua kita. Karena malaikat saja mendoakan kita supaya kita berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan orang tua kita. Dan itu doanya malaikat untuk kita. Dan pertemuan dan perjumpaan dengan orang tua itu perjumpaan dan pertemuan yang paling indah. Siapa orang yang paling terus mencintai seorang anak?
Bukan istrinya dan bukan suaminya. Yang paling tulus mencintai seorang anak itu ya ibu dan bapaknya. Itu yang paling tulus. Orang yang rela mendoakan kita lebih dulu sebelum mendoakan dirinya sendiri. Orang yang rela sajadahnya basah untuk memikirkan bagaimana kehidupan kita nanti ketika dewasa, daripada memikirkan kehidupan mereka sendiri di masa tua. Orang yang rela untuk memikirkan bagaimana manisnya kehidupan kita di dunia, walaupun mereka harus merasakan getirnya dan pahitnya dalam kehidupan supaya mereka bisa membuat kita tertawa. Itu orang tua. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Nabiku Khalilur Rahman aja mendoakan orang tua dan masih memberikan perhatian besar sama orang tua. Dan bercita-cita untuk kumpul kembali dan reuni akbar dengan orang tuanya. Yaitu adalah ibunya. Supaya memberikan refleksi dan perenungan. Lah kamu ini bukan nabi, bukan rasul. Kok sampai kamu itu cepat melupakan orang tuamu? Jangan cepat melupakan orang tuamu. Saya dulu pernah membaca sebuah tulisan Alul Hikmah. Kenapa banyak anak ketika ditinggalkan orang tuanya, walaupun sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, kenapa kita tetap masih nangis gitu? Kalau kadang-kadang momen itu kita ingat orang tua kita gitu. Dijadikan kamu tetap ingat kepada ibumu dan bapakmu, walaupun sepanjang hayat kamu sudah ditinggalkan, artinya sudah panjang tahunnya kamu ditinggalkan orang tua, supaya setiap kita ingat orang tua kita, disitulah kita mendoakan. Karena doanya seorang mukmin kepada orang tua, maka itu merupakan doa yang akan memberikan kelapangan di dalam urusan barzah dan urusan kubur orang tua kita. Dan orang tua kita, insya Allah Pak, itu sangat merindukan kita selaku putra-putrinya untuk bisa berjumpa dan berkumpul dengan mereka di alam barzah dan kehidupan berikutnya. Pelajaran berikutnya yang kita dapatkan ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana firli wali walidayya dengan istri yang kedua yang bernama Hajar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim lalu mendoakan walil mukminin? Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu memiliki tafaul, memiliki optimisme ke depan bahwasanya akan banyak orang yang beriman di antara anak keturunannya. Makanya Nabi Ibrahim itu memiliki sifat apa? Memiliki sifat prasangka yang baik setiap waktu dan setiap saatnya. Para nabi itu memiliki sifat tafaul, Pak. Tafaul itu memiliki optimisme. Makanya ketika Nabi Muhammad diusir dari Taif, Nabi Muhammad mengatakan jangan diadab kaum Taif ini. Karena bisa jadi nanti anaknya yang beriman. Dan Nabi Ibrahim itu memiliki tafaul yang tinggi. Memang pada saat ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini hampir-hampir tidak ada orang yang beriman. Saya kemarin menyampaikan kisah ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud di Babilonia. Imam Ibnu Katsir itu menceritakan tidak ada satupun yang beriman bersama Ibrahim kecuali adalah Sarah. Ketika akhirnya beliau itu berpindah ke Aqsa dan Hajar itu dibawa ke Makkah, tidak ada yang beriman pada saat itu kecuali Ibrahim, Hajar, dan Sarah yang diketahui oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu memiliki optimisme. Makanya dia tetap berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Dan orang yang beriman. Dan ternyata Allah mengabulkan prasangka baiknya Nabi Ibrahim kepada Allah. Dan dijadikan anak keturunannya itu beriman. Dan dijadikan anak keturunannya itu menjadi Nabi dan Rasul. Dan puncaknya keturunan Nabi Ibrahim yang paling berkualitas itu Nabi Muhammad. Maaf ya Pak. Nabi Ibrahim itu modalnya masuk surga untuk mendapatkan rahmat dari keturunan yang bernama Muhammad Rasulullah itu sudah cukup sebenarnya. Lebih dari cukup. Apalagi ditambah tentang amal-amal dan perjuangan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa walil mukminin. Makanya itulah yang menjadikan kita harus senantiasa memilih kalimat-kalimat yang baik. Terutama ketika kita menjadi orang tua. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lontarkan kepada anak-anak kita, tidak pernah keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Jangan mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kita akan menyesali kalimat itu pernah kita ucapkan. Karena kaedahnya kita sebagai orang beriman, itu kaedahnya sederhana. Fala taqulu ilal khair.
Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik karena malaikat itu mengaminkan semua apapun yang kalian ucapkan. Karena malaikat itu mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Dan Nabi Ibrahim itu pemilihan kalimat-kalimatnya itu bijak dan bernas, dan itu menjadi kalimat-kalimat yang Allah kabulkan. Ketika beliau meminta diberikan buah-buahan dari kota Mekah, kita sekarang dapetin Pak, buah-buahan di kota Mekah itu jauh lebih segar daripada buah-buahan di negara tropis kita sendiri. Padahal kita negara tropis. Kalau kita makan buah-buahan di Mekah itu seger-seger gitu. Dan itu karena kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Hati-hatilah dengan ucapan. Karena bisa jadi ucapan itu kita pandang remeh, tapi ucapan itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kita menganggap satu kecil perkara ucapan kita, tapi perkara itu bisa membuat kita menyesal. Itu ucapan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ada seorang Arab Badui sedang dalam kondisi sakit. Ada Arab Badui dalam kondisi sakit. Lalu Nabi datang menjenguknya, dan ketika Nabi datang menjenguknya, Nabi itu mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sesungguhnya penyakitmu ini nanti bisa menghapuskan dosa-dosamu. Tapi Arab Badui malah membantah dan merespon dengan keras ucapan Nabi. Apa yang dikatakan Arab Badui? La innama hadha huwa ahlakani. Tidak, ini penyakit nanti membuatku nanti mati. Pada saat itu Nabi langsung menjawab, ya sudah. Kalau kamu menyangka penyakit ini membuatmu mati, ya sudah. Allah bersama dengan prasangkamu. Tidak lama setelah itu 3 hari, akhirnya Arab Badui itu meninggal dunia sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami hati-hati dengan ucapan. Terutama seorang ibu. Hati-hati seorang ibu. Makanya bapak kalau sedang mendapati istrinya lagi marah sama anak, ditemani. Dipegang pundaknya. Supaya jangan sampai keluar satu kalimat yang kalimat itu nanti dia akan menyesali. Makanya benar kan? Terapinya Islam kalau ada yang marah. Terapinya Islam apa kalau ada yang marah? Diam. Karena kalimat-kalimat yang buruk itu ternyata nanti dikabulkan oleh para malaikat. Kapan kita ini diharapkan betul-betul untuk menjaga ucapan? Marah dan dalam kondisi sedih ketika mendapatkan musibah. 2 ini yang paling banyak menggelincirkan manusia untuk berkata-kata. Ada seorang anak ditinggalkan ibunya, lalu dia saking begitu cintanya, dia lupa. Lalu berkata, ya Allah Bu, engkau tinggalkan aku, gimana nanti hidupku tanpa dirimu? Benar, akhirnya anaknya ini merana sepanjang hidupnya. Karena apa? Malaikat mengaminkan, amin. Ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, lalu dia berkata, ya Allah Bang, kamu tinggalkan aku, anak-anak kita gimana? Pasti nanti jadi peminta-minta ketika tidak dapat rezeki. Betul, jadi peminta-minta. Semuanya berdasarkan ucapan kita. Dan Allah merespon setiap ucapan kita. Dan Allah tugaskan para malaikat itu mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Itu tugasnya malaikat yang Allah berikan kepada malaikat itu ketika mengaminkan ucapan kita. Dan kita tidak pernah tahu Pak, kapan ucapan yang kita lontarkan itu ketika pada waktu sedang terbukanya pintu langit. Sedang terbukanya pintu langit dan akhirnya meluncur itu takdir yang Allah kirimkan kepada kita disebabkan apa yang kita ucapkan. Makanya Nabi Ibrahim itu pemilihan kalimat-kalimatnya itu tidak pernah keluar dari kalimat yang bijak dan bernas. Dan rata-rata pemilihan kalimat-kalimat Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Kenapa Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim itu di dalam Quran? Karena betul-betul luar biasa doa-doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah jadikanlah Ka'bah itu dituju oleh seluruh Ismail. Tapi Nabi Ibrahim doanya apa? Ya Allah jadikan Ka'bah ini menjadi tempat yang setiap manusia condong kepadanya dari seluruh penjuru dunia. Dan sekarang dikabulkan Pak. Mau orang Uzbek, mau orang Azerbaijan, mau orang Semarang, orang Nganjuk, orang Surabaya, semuanya tertuju kepada Ka'bah kalau punya harta. Itu karena kekuatan doa.
Padahal ketika Nabi Ibrahim itu berdoa supaya Ka'bah itu dicondongkan hati manusia kepada Ka'bah, diucapkan Nabi Ibrahim pada saat itu tidak ada yang tinggal di Makkah kecuali Hajar dan Ismail. Dan itulah yang menunjukkan kepada kita. Itulah doa, mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Makanya kondisi negara kita pun sama, Pak. Mencela tidak ada habisnya dan tidak akan pernah memberikan kepada kita jalan keluar. Mendoakan insya Allah ada harapan besar. Sama pula dengan anak kita. Anak kita kalau hari ini belum bisa menerima setiap kalimat demi kalimat yang kita nasihatkan, maka berdoalah. Karena doa itu serangan udara sebelum serangan darat. Dan serangan udara itu selalu didahulukan sebelum serangan darat. Serangan udara itu dengan doa setiap waktunya, maka itulah yang akan mengubah anak-anak kita menjadi arah yang lebih baik. Mendakwai anak itu kayak menanam benih. Hari ini belum diterima, mungkin besok. Besok belum diterima, mungkin lusa. Lusa belum diterima, mungkin tahun depan. Tapi berdoalah terus kepada anakmu. Jangan pernah kamu mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu membuat kamu menyesal mengucapkan kalimat itu. Kalimat itu direspon oleh Allah dan direspon oleh para malaikat. Ucapan kita ini hati-hati. Semarah-marahnya kita kepada anak, jangan pernah mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu akan menjadi sebab menetesnya air mata kita dalam kesedihan. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki kekuatan untuk optimis. Dan orang yang beriman itu selalu mengubah setiap perkataan menjadi sebab optimisme. Dan mereka mampu merubah apapun itu menjadi kenyataan dengan ikhtiar maksimal yang mereka kerjakan. Saya teringat ada beberapa ulama, Pak. Ada beberapa ulama itu yang sempat dapat bulian. Tapi bulian itu akhirnya melecut mereka jadi ulama. Contoh, Pak. Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama besar, kalau Bapak nanti membaca kitab, ada kitab Al-Kabair. Termasuk salah satu ulama yang layak dijadikan contoh dalam tema ini. Imam Adz-Dzahabi itu pernah dikomentari. Tulisanmu ini kayak ulama. Dari sindiran itu, akhirnya Imam Adz-Dzahabi jadi ulama. Dawud Al-Dhahiri, Bapak tahu ulama besar, yaitu madhab Al-Dhahiri, itu dia jadi ulama gara-gara bulian. Beliau masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid. Bapak-bapak yang ada di masjid itu komentar. Bodoh, masuk masjid nggak tahiyatul masjid. Kaget dia, karena dia orang awam. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid. Setelah itu, Pak, beliau masuk masjid lagi, habis sholat asar. Menjelang maghrib, karena dia pernah dibilang bodoh, masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Dia sholat lagi, Pak. Padahal saat itu menjelang matahari tenggelam. Dan itu habis asar, yang harusnya makruh untuk tahiyatul masjid. Masuk masjid lagi, langsung tahiyatul masjid. Orang bilang, bodoh. Waktu terlalangnya sholat, kamu sholat. Dia mikir gitu. Saya sholat, dibilang bodoh. Saya nggak sholat, dibilang bodoh. Akhirnya dia belajar, Pak. Dan akhirnya menjadi ulama besar. Jadi banyak sekali para ulama itu mengubah setiap kalimat itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Abu Ja'far At-Tahawi itu pernah dia itu dibully sama pamannya sendiri. Karena apa? Hafalannya susahnya luar biasa. Maka pamannya Abu Ja'far At-Tahawi yang membuat akidah Tahawiyah itu berkomentar. Orang kayak kamu tuh nggak ada bakat jadi ulama. Tapi dia ketika mendengar itu pertama kali sedih. Tapi dia membuktikan. Akhirnya beliau menjadi ulama besar, Pak. Abu Ja'far At-Tahawi itu namanya lebih besar daripada nama Muzanni. Pamannya sendiri. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi itu ketika beliau sudah besar, beliau pernah menuliskan, kalau pamanku masih hidup, pamanku harus membayar sumpahnya. Karena dia pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang ternyata kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena akhirnya apa? Abu Ja'far At-Tahawi akhirnya jadi ulama besar. Lebih besar daripada pamannya yang pernah membuli beliau. Artinya bahwasanya kalimat-kalimat itu sangat berdampak besar di dalam kehidupan. Makanya akhirnya memiliki tafa'ul, memiliki sebuah prasangka yang baik. Sekuat apapun, sebesar apapun masalah, maka katakan bahwasanya pasti masalah ini memiliki jalan keluar. Dan Allah pasti akan berikan jalan keluar.
Dan Allah sampaikan walil mu'minin. Dan sesungguhnya ketika Nabi Ibrahim itu berdoa dengan doa ini tuh shortcut, Pak. Ini yang terakhir. Doa ini shortcut, artinya bahwasanya mendapatkan amalan yang besar itu kalau tahu triknya itu gampang. Karena ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin, maka kata walil mu'minin itu seketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan doa dari setiap orang beriman yang pernah hidup, mendapatkan doanya Nabi Ibrahim, sekaligus Nabi Ibrahim mendapatkan satu kebaikan orang mukmin yang didoakan oleh beliau. Makanya kalau kita melazimi doa ini dalam setiap sujud, Bapak akan mendapatkan setidaknya 2,4 miliar kebaikan yang ditujukan kepada Bapak, karena Bapak mendoakan orang yang beriman. Makanya ada salah satu dzikir pagi itu dahsyat betul. Dzikir pagi dan dzikir sore itu. Subhanallah adada khalqihi. Apa itu? Subhanallah adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita ini kalau tidak bisa bertasbih sampai jutaan kali, maka cukup bagi kita subhanallah adada khalqihi. Ya Allah, aku bertasbih kepadamu sebagaimana jumlah makhluk yang engkau ciptakan. Kita bisa bayangkan berapa triliun makhluk yang Allah ciptakan. Itu caranya Allah membuat shortcut bagi kita untuk mendapatkan lipatan-kelipatan doa kebaikan. Maka kita boleh berdoa, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu sebanyak bintang-bintang di langit. Boleh, kata para ulama? Boleh. Berdasarkan dzikir pagi yang dicontohkan oleh Nabi, ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi, itu boleh. Dan itu sekaligus pula akan memudahkan kita untuk mendapatkan kelipatan-kelipatan keutamaan yang besar. Ya Allah, aku berzikir kepadamu sebagaimana jumlah binatang-binatang di samudra yang aku tidak pernah ketahui jumlah mereka. Boleh, Pak. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah seketika sebagaimana jumlah-jumlah binatang di laut yang tidak pernah kita mampu kalkulasikan. Jadi itu caranya Allah. Dan itu caranya Nabi. Umur kita tidak panjang, tapi Allah memberikan kepada kita kelipatan-kelipatan untuk mendapatkan lompatan-lompatan dalam amal kebaikan yang kita peroleh. Kita memang tidak sepanjang umurnya umat Nabi Nuh, tapi ada Lailatul Qadar. Memang kita tidak sepanjang umurnya umat Nabi Nuh, tapi dikir-dikir kita bisa kita kali lipatkan seketika ketika kita menggandingkan dikir kita dengan apa yang kita hitung luar biasa banyaknya. Ya Allah, aku memohon ampunanmu sebanyak kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Boleh, Pak. Dan itu dikir yang paling nikmat. Bapak pengen tasbih, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Lagi dalam kondisi futur malas. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Lagi malas. Kadang-kadang kan kita futur, Pak. Kadang-kadang itu kita dalam kondisi tidak semangat. Terus kadang-kadang kita semangatnya lagi turun. Kalau semangatmu lagi turun, sudah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Sudah, cukup. Tapi jangan terus-terusan. Nanti malah kebiasaan sampai 2 tahun, 3 tahun itu saja subhanallah wa bihamdinya nggak pernah 100 kali. Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya dimudahkannya Allah untuk memberikan kepada kita kelipatan pahala. Nabi Ibrahim ngasih contoh. Kalau berdoa itu jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi doakan orang beriman karena feedbacknya itu akan kembali kepada diri kita. Terus yang berikutnya dikatakan oleh Nabi Ibrahim, yauma yakumul hisab. Apa yang terjadi pada waktu orang dihisab? Kenapa Nabi Ibrahim mengkhususkan ketika hisab? Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Pekan depan ada nggak saya keluar kota ya? Kalau nggak keluar kota, pekan depan kita bahas insya Allah. Jadi kenapa Nabi Ibrahim mengatakan wa yauma yaqumul hisab? Kenapa dikhususkan kata hisabnya? Kenapa tidak mengucapkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin? Sudah selesai. Tapi ada tambahan kondisi. Wa yauma yaqumul hisab. Ada penjelasannya. Dan itu ada ilmunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga kita, Pak, jadi anak laki-laki yang tidak pernah melupakan bagaimana bayangan terindah dari ibu kita dan bapak kita. Bapak, terutama yang masih ditemani orang tua. Ditemani orang tua ketika sebelum usia 40 tahun itu nikmat.
Tapi ditemani orang tua ketika usia kita sudah melebihi 40 tahun, itu karunia dan itu anugerah. Berarti Bapak dan pintu tengahnya surga itu tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Selama kita bisa memberikan takzim yang terbaik. Kalau ada di antara kita, terutama yang masih ditemani ibu, itu karunianya besar, Pak. Tidak ada yang bisa menggantikan amalan pintu tengahnya surga. Dan berulang-ulang sering saya sampaikan, pintu masjid rusak, kita bisa cari gantinya. Pintu istana rusak, kita bisa inden ke Jepara. Pintu gerbang rusak, bisa kita pesan di tempat yang lain. Tapi kata para ulama, kata Hasan Al-Basri kalau tidak salah, kalau pintu tengahnya surga sudah rusak dan sudah tertutup, mau cari kemana gantinya? Tidak ada amalan yang paling besar kecuali adalah bersama dengan seorang ibu. Manfaatkanlah waktu yang terbaik. Kalau ibu, kalau bapak mendapatkan ilmu, sampaikan kepada orang tuanya, walaupun cuma sedikit. Kewajiban sama orang tua itu bukan hanya memberikan uang. Tapi kewajiban pertama ketika kita berbuat baik kepada orang tua adalah mensolehkan diri. Dan yang kedua, berbagi nasihat untuk mereka. Supaya mereka memiliki ketenangan sebelum mereka menutup mata dalam kematiannya. Semoga Allah berkahi kita dan berkahi orang-orang yang kita cintai. Semoga nanti kita mendapatkan perkataan paling indah malaikat ketika menyambut para penduduk surga. Apa ucapan yang pertamanya? Salamun alaikum bima sabartum. Semoga kita termasuk yang mendengar kalimat itu nanti. Semoga kita juga mendengarkan kalimat kedua yang paling merindukan dan harusnya memberikan motivasi untuk kita. Ketika Allah menyampaikan udkhulul jannah antum wa abaukum. Masuk ke surga sama orang tuamu. Dan yang ketiga, semoga kita termasuk orang yang nanti mendengar kalimat paling indah dari malaikat ketika malaikat mengatakan udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu bersama dengan pasanganmu dalam kondisi digembirakan. Kenapa opening ceremony ini disampaikan detail oleh Allah satu persatu? Karena supaya memberikan motivasi dan rasa rindu tentang kehidupan surga. Setiap waktu. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, insya Allah tidak ada. Karena kita siap-siap mengantarkan anak-anak kita tercinta. Pak Ujang nggak ada pertanyaan kan? Tidak ada Pak Ujang, udah Pak Ujang. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.